Cerita hari ini novel dosenku suamiku. Happy weekend. Semoga baik, lancar rezekinya dan sehat selalu ya. Audia menjadi terharu, air matanya nampak menetes, membasahi baju Alvin. Kok nangis? Apa salah? Atau gak suka ya aku beliin bapak sama ibu mobil? Tanya Alvin sambil mengusap air mata istrinya. Aku gak mau ngerepotin kamu, Mas. Makanya aku nabung buat bisa beliin bapak mobil. Audia menunduk. Bapak sama ibu seneng banget dengan mobilnya, katanya bagus banget dan minta disampaikan terima kasih ke kamu Mas. Ucap Audia lanjut lagi, lalu mengecup bibir suaminya. Kurang lama ciumnya. Alvin gantian cium Audia. Mas Alvin. Audia merasa senang. Malam hari setelah menaruh Arza dan Aira di tempat tidurnya, Audia mendekati Alvin. Kali ini beda dari biasanya karena ada spesial. Audia ingin mengucapkan terima kasih secara khusus. Audia sendiri tidak menyangka sama sekali bahwa suaminya akan membelikan kedua orang tuanya mobil. Audia tidak mau dan memang tidak ingin repotkan Alvin, apalagi keinginan membelikan mobil untuk bapaknya memang sudah lama Audia niatkan. Hasil dari jualan aneka minuman dan kue. Audia menabung mulai saat masih SMA hingga kuliah tanpa sepengetahuan orang tuanya dan saudaranya. Dan memang itu diniatkan, jauh sebelum ia bertemu dengan Alvin. Mas Alvin, sekali lagi makasih banyak ya. Ucap Audia malu-malu. Sambil membetulkan gaun tidurnya yang sedikit berantakan. Dari sini kau ucap, makasih terus stoknya kayaknya, banyak banget ya canda Alvin sambil terkekeh. Mas Alvin tuh, abis aku masih gak ngangka aja. Mas Alvin beliin bapak mobil beneran. Terus aku juga bingung mau bilang apa lagi selain itu. Audia menggeruk kepalanya. Bilang yang lain, gitu. Atau, ucap Alvin menggoda Audia. Bilang apa emangnya selain makasih? Ataunya itu juga apa ya? Audia kebingungan balik tanya. Ia bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, atau aku mau kasih gituan? Jawab Alvin asal. Audia terkekeh geli, kata yang terakhir itu kedengaran sedikit merinding untuknya. Mas Alvin itu mau? Ucap Audia malu sambil mendekati Alvin, menatap matanya. Ini jika ada tegak berdiri aku gak nanggung ya, awas bisa sampai pagi nanti. Goda Alvin sambil tersenyum. Audia tersenyum mendengarnya, lalu menelungsup sembunyi di bawah selimut. Memejamkan mata pura-pura tidur tapi raut wajahnya terlihat tersenyum. Alvin melihat itu, segera masuk ke selimut yang sama. Alvin mengusap lembut pipi halus Audia. Alvin memperhatikan istrinya, demakin hari semakin menyenangkan untuk diamati. Audia punya wajah yang memang enak dipandang. Wajahnya cantik dan menarik. Bibirnya mungil, hidung mancung. Matanya terkesan menggoda untuk selalu diperhatikan, apalagi kalau lagi itu. Keesokan hari,
Audia mengajak Alvin ke supermarket untuk cari bahan-bahan untuk membuat kue. Lama tidak membuat kue, rasanya sudah gatal ingin membuat kue lagi. Selain keinginan itu, Audia ingin membuat kue spesial buat suaminya yang sudah membelikan mobil untuk orang tuanya. Audia mampir ke toko pakaian anak setelah selesai mendapatkan bahan baku kue yang diperlukan. Ada baju anak yang lucu, menggemaskan, menarik perhatiannya. Alvin tersenyum-senyum sendiri memperhatikan istrinya yang sibuk memilih baju anak. Wah, bayinya kembar ya, Mbak? Mau pilih yang mana? Ini juga cocok. Ini juga lucu, imut. Pramuniaga itu menyapa dan melayani Audia yang asyik memilih baju anak kapel. Mendengar sapaan dan pelayanan pramuniaga itu, Audia menjadi lebih antusias. Saat tengah asyik melihat dan memilih baju, seorang perempuan menghampiri Alvin. Audia dibuat terkejut olehnya. Seorang wanita cantik dengan baju kemben kekurangan bahan menghampiri Alvin. Alfian, ya ampun, gak ngangka ketemu di sini. Aduh kamu ya. Lama kita gak ketemu jadi makin ganteng, maco, berotot juga. Ucap perempuan itu kecentilan. Perempuan yang tidak tahu siapa namanya menoel-noel lengan suami Audia dengan genit. Alvin sudah mau ngomong tapi selalu terhalang omongan perempuan kecentilan yang ngomong terus tanpa jeda. Aku kangen deh. Lanjut omongan perempuan itu setelah berhenti sekian detik. Audia semakin memanas melihatnya. Perempuan itu setelah ucap kangen, langsung mau memeluk Alvin. Audia sudah siap pasang gerakan kuda-kuda. Siap main jambak-jambakan jika itu terjadi. Mbaknya salah orang, oke? Dan gak ada acara pelukan ya? Alvin segera menahan gerakan perempuan itu. Lah kenapa? Biasanya kamu suka aku peluk dulu kan? Sahut perempuan itu yang tak terima. Gerakan tangan perempuan itu terhenti di udara karena Alvin menepisnya. Dan tidak sadar juga, sedari tadi Audia sudah menatapnya dengan pandangan berapi-api. Saya bukan Alfian dan terpenting, saya udah punya bini. Tuh. Alvin menunjuk Audia yang lagi pegang hanger baju bayi. Perempuan itu menoleh, melihatnya. Perasaan bergidik takut dan tidak jadi meneruskan niat dan aksinya. Maaf ya Mbak, aku kirain Alfian belum nikah, salah orang. Ujar perempuan itu. Lia gak apa-apa, jadiin pelajaran aja Mbak, gak boleh asal peluk ya. Bukan muhrimnya, salah orang lagi. Ucap Audia ketus. Perempuan itu meminta maaf lagi dan pamit pergi. Alvin tersenyum mendengar istrinya, lalu menghampirinya yang terlihat masih manyun. Alvin segera memeluk Audia yang masih kesal. Didi jangan ngambek ya. Aku gak tahu siapa yang nyamperin tadi. Perempuan itu salah orang, lagian tadi udah aku tepis. Didi lihat kan? Ucapan Alvin sebagai pernyataan agar istrinya tak salah paham. Aku kesel deh, punya suami kayak kamu, banyak banget saingannya.
Yang nggak kenal aja pada tertarik ke kamu. Keluh Audia. Audia masih mode ngambek, memasukkan baju ke kantong plastik, sesegera ke kasir. Iya tapi kan Mas Alvin sudah milik kamu, sayang. Dan tetap milikmu seorang, ucap Alvin. Omongan yang begitu romantis itu terdengar Mbak Kasir juga. Mbak Kasir yang kebetulan masih jomblo itu ngehalu sesaat, sebelum Audia menegurnya. Mbak cepat hitung. Awas ya, ini suamiku. Ucap Audia membuyarkan lamunan kasir itu. Kasir itu segera menghitung belanjaan Audia. Duh, mbaknya kasir balik lagi ngehalu setelah Audia dan Alvin meninggalkan toko. Mbaknya kasir jadi ingin punya suami seperti Alvin. Pas lagi asyik-asyiknya melamun, Mas cleaning service lewat dengan sengaja sambil tersenyum tebar pesona. Melihat itu, lamunannya mbaknya jadi ambiar.